Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekolah Minggu Pemuda sampai dewasa di gereja kita masih dilakukan secara online. Hari ini kita masuki pelajaran yang ketujuh ya, di triwulan 3 tahun 2022 dengan tema menanggapi panggilan surgawi. Ya, diambil dari Filipi 3 ayat 1b sampai 14, cukup banyak ya. Bagaimana menanggapi panggilan surgawi ya. Ayat hafalan diambil Galatia 2 ayat 20. Mari kita berdoa terlebih dulu. Selamat pagi Bapa di surga. Karena kasih kemurahan-Mu kami Kau pertemukan dalam sekolah Minggu Pemuda Dewasa di gereja-Mu ini. Kami minta tolong kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami dan memberkati kami. Apa yang kami pelajari hari ini boleh menolong pertumbuhan rohani kami. Kepadamu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, ayat hafalan Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kukendaki sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Semenjak Paulus berjumpa dengan Yesus Kristus saat perjalanannya ke Damsyik, itu menjadi titik balik kehidupan Paulus. Jika kita melihat perubahan hidup Paulus berubah drastis 180 derajat, sehingga dia betul-betul ada kehidupan, ada kekuatan, ada sukacita yang bergairah dalam menanggapi panggilan surgawi saat bertemu Yesus di Damsyik. Jika kita lihat kisah para Rasul 9 ayat 3-5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Disinilah titik balik kehidupan Paulus. Dengan berjumpa Yesus secara langsung, hidup Paulus berubah total. Sehingga dia menanggapi panggilan surga. Mari kita melihat apakah bukti Paulus menanggapi panggilan surgawi setelah berjumpa dengan Kristus. Yang pertama, Paulus meninggalkan hal-hal yang lahiriah. Ia mengedepankan hal-hal yang rohaniah dan meninggalkan hal-hal yang lahiriah, tradisi nenek moyang yang pernah ia banggakan. Kita lihat di ayat 4 dan 6 di Filipi 3 tadi. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang penderitaan, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kebanggaan Paulus di Filipi 3 ayat 4-6 tadi, ada faktor hereditas. Itu yang menjadi kebanggaan Paulus. Disunat, keturunan Abraham, bangsa Israel, suku Benyamin, suku yang betul-betul di mata Allah luar biasa. Dan termasuk Saul juga keturunan suku Benyamin, Ibrani asli.
bukan campuran. Dari hereditas faktor keturunan, terus membanggakan hal itu. Dari pencapaian dan achievement, dikatakan tadi untuk Taurat, paling bagus. Orang Farisi yang dihormati, yang disegani. Tentang kegiatan penganiayaan jemaat, tidak sehebat dia. Mentaati Taurat, gak ada cacatnya. Itu dua hal yang dibanggakan Paulus sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Hal-hal yang lahiriah Paulus kedepankan. Hal sunat, keturunan dari nenek moyangnya, pencapaian, ia senantiasa kedepankan. Itu keberadaan. Jadi Paulus menanggapi hal panggilan surgawi. Yang pertama, dia menanggalkan hal-hal yang lahiriah dan fokus kepada hal-hal yang rohani. Ini keberadaan Paulus. Nyata. Kebanggaannya selama ini ternyata semu setelah berjumpa dengan Kristus. Karena itu dia menanggapi panggilan surgawi dengan komitmen yang luar biasa. Hal-hal yang lahiriah dia tinggalkan. Yang kedua, apakah bukti Paulus menanggapi panggilan surgawi? Yaitu ada kerinduan Paulus untuk mengenal Yesus lebih dalam. Tidak hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang lahiriah, tapi ada kesungguhan, komitmen untuk mengenal Kristus dengan lebih baik lagi. Di Filipi 3 ayat 10, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Tantangan saat pemberitaan Injil dari bangsanya sendiri, dari orang-orang non-Yahudi yang luar biasa. Paulus dengan semakin mengenal Kristus, dia juga mengenal kuasa kebangkitan Kristus yang nyata, yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat dalam pemberitaan Injil. Sehingga dia tidak sedikit pun mundur langkahnya dalam menanggapi dan setia untuk pelayanan, terlebih memberitakan Injilnya. Karena itu dengan mengenal Kristus, dia akan mengenal kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dan penderitaannya, sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Jadi di sini saudara, ada kebanggaan Paulus. Tadi sudah meninggalkan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah. Seperti di Yeremia 9, 23, 24 dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah mereka bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Allah, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Titik balik kehidupannya, Paulus setelah berjumpa dengan Yesus ingin mengenal Kristus, rindu mengenal Kristus. Karena itu dia ada kemegahan yang sejati, kebanggaan hal-hal yang lahiriah itu semu, tidak menemukan damai sejahtera di tengah hidupnya. Bayangkan, sebelum mengenal Kristus, dia penganiaya jemaat Kristen. Bagaimana dia sangat mengedepankan hal-hal yang jasmani. Tapi setelah mengenal Kristus, dikatakan Filipi 3 ayat 7 dan 8, tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
dan melepaskan semuanya, dan kuanggap sampah karena pengenalan akan Yesus. Luar biasa. Yang pernah ia banggakan setelah mengenal Kristus, semuanya semu, bahkan lebih tegas lagi, sampah. Karena Yohanes 17 ayat 3 juga dikatakan, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara, Paulus bukti menanggapi panggilan surganya, terus ingin mengenal Tuhan dengan baik lagi. Yang ketiga, apa bukti Paulus semakin menanggapi panggilan surgawi? Yang ketiga, fokus pada panggilannya, ya, fokus pada panggilan surgawi. Di ayat 12-14, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dikatakan itu, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini jika kita perhatikan, bukti Paulus menanggapi panggilan surgawi sampai akhir hidupnya fokus pada panggilan. Karena itu dia bisa dikatakan sampai akhir hidupnya tetap melayani Kristus, tetap memberitakan kasih Kristus. Ya, dikatakan tadi, aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari saudara, kita yang sudah mendapat anugerah kesempatan mengenal Kristus, pelajaran sekolah minggu ini mengajak kita, mengingatkan kita bisa menanggapi panggilan surgawi dengan baik kembali. Seperti Paulus, setelah bertobat, setelah mengenal Kristus, ia menyerahkan dirinya dan dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Karena itu pelajaran 7 ini mengajak kita fokus sehingga hidup kita semakin dipakai Tuhan luar biasa, menanggapi panggilan surga, menanggalkan hal-hal lahiriah, semakin rindu mengenal Kristus, dan fokus pada panggilan surga, sehingga hidup kita tidak dibelenggu hal-hal yang kelihatannya baik, hal-hal lahiriah yang kelihatannya itu perlu kita pelihara, tapi sebenarnya membelenggu kita. Mari kita fokus, semakin rindu mengenal Tuhan, dan meninggalkan hal-hal yang lahiriah. Mari kita baca bersama-sama ayat hafalan hari ini, Galatia 2 ayat 10. 3, 4. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kristus sudah menyerahkan dirinya untuk kita, sehingga tatkala kita percaya kepadanya, kita dianugerahi hidup dalam kerajaan surga. Karena itu, mari kita menanggapi panggilan di sini dengan penuh ucapan syukur dan menanggalkan hal-hal yang lahiriah, sehingga kita semakin rindu mengenal Kristus dengan benar dan
fokus pada panggilan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu pada pelajaran hari ini yang terus mendorong kami, mengingatkan kami. Kami sudah menerima panggilan surgawi dan hidup kami adalah milik Engkau. Ajari Tuhan, kami menanggalkan hal-hal lahiriah, hal-hal yang jasmaniah, dan kami juga semakin rindu mengenal Engkau, semakin dewasa dan bertumbuh iman kami. Juga kami semakin fokus menanggapi panggilan ini, sehingga hidup kami semakin memuliakan Engkau. Bapa di surga, pakailah keluarga kami, pakailah diri kami yang sudah Engkau panggil di sini, semakin nyata kasih setia kami di hadapan Engkau. Berkati setiap orang, setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.